Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut iman." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengisahkan tentang orang buta yang disembuhkan karena iman mereka yang kuat kepada Tuhan Yesus. Setidaknya ada beberapa unsur menarik yang menjadi potret kehidupan manusia pada umumnya, yang tergambar jelas dari kisah dua orang buta ini. Yang pertama, mereka berdua saling menuntun datang kepada Yesus. Kedua, mereka memohon belas kasih Allah. Secara fisik mereka tak berdaya, namun mereka berpengharapan teguh akan belas kasih Allah. Ketiga, mereka percaya kepada Yesus Kristus yang mengubah jalan hidup mereka dari kebutaan menjadi orang yang dapat melihat dan menolong dirinya sendiri. Keempat, mereka siap diubah oleh Yesus dan siap pula menanggung segala konsekuensi yang bakal terjadi. Mereka juga terus menyerukan kebesaran dan keagungan Allah, meski Yesus menegaskan untuk tidak menyebarluaskan kisah penyembuhan itu. Maka tanpa sengaja mereka telah menjalankan tugas pewartaan tentang Kristus kepada semua orang. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, kita semua dalam satu dua hal tergolong dalam orang-orang buta. Mungkin bukan secara fisik, tetapi dalam hal rohani ataupun dalam hal iman. Karena itu kita membutuhkan rahmat kesembuhan dari Tuhan. Persyaratan utama dalam proses penyembuhan ini adalah kesadaran bahwa kita adalah manusia yang lemah dan berdosa di hadapan Allah. Oleh karena itu, semestinya kita dengan rendah hati memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan yang Maha Rahim pasti selalu berbelas kasih kepada siapa saja yang berseru dan mohon kepadanya. Yang kedua, iman yang teguh dan kokoh pada Tuhan Yesus. Orang buta dalam kisah tadi sungguh percaya dan yakin akan kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Mereka yakin bahwa mereka pasti akan disembuhkan. Karena yaitu Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka disembuhkan karena iman yang menyelamatkan mereka. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, iman yang teguh pada kekuasaan Tuhan dapat menyelamatkan kita dari segala bentuk penyakit, bahkan dosa. Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah di hadapan Yang Maha Kuasa. Kita tidak perlu merasa bangga dan sombong dengan segala yang kita miliki dalam hidup ini. Kita juga dalam hal tertentu adalah orang-orang buta. Mungkin saja iman kita masih lemah akan kekuatan Tuhan. Mungkin juga mata hati kita masih tertutup akan realitas yang kita hadapi, akan penderitaan orang lain di sekitar kita, atau orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dari kita.
dan masih banyak hal yang mesti kita benahi dalam hidup ini, yang menuntut kita untuk selalu terbuka pada rahmat dan belas kasihan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua diajak oleh Tuhan Yesus pada hari ini untuk selalu berbenah diri, untuk selalu sadar akan kekurangan dan kerapuhan kita, serta selalu terbuka akan rahmat dan belas kasihan Tuhan. Iman yang teguh dan kokoh akan menyembuhkan kita. Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dan keselamatan kita. Karena itu, kita diajak untuk selalu memupuk dan memelihara iman kita, agar kita tetap kuat dan kokoh. Marilah kita membuka mata hati dan pikiran kita, agar rahmat Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Semoga.